Bayangkan kamu hidup di sebuah negeri di mana menyebut nama Allah bisa membuatmu dibunuh. Di mana semua orang dipaksa menyembah berhala dan tidak ada yang berani menolak. Lalu kamu dihadapkan pada pilihan, iman atau hidup. Apa yang akan kamu pilih? Inilah kisah nyata yang diabadikan dalam Al-Quran tentang sekelompok pemuda yang memilih Allah dan mengalahkan waktu selama 309 tahun. Kami menyembahmu, wahai yang agung. Terimalah persembahan kami. Di sebuah kerajaan kuno, hiduplah seorang raja yang kejam dan penuh kesombongan. Ia tidak hanya ingin ditaati, ia ingin disembah. Semua rakyat harus tunduk dan menyembah berhala atau menghadapi kematian. Namun di tengah kegelapan itu, Allah memilih beberapa pemuda yang hatinya tidak tunduk pada dunia. Mereka adalah pemuda yang cerdas, yang kuat, yang punya masa depan. Ketujuh pemuda ini memeluk ajaran ketauhidan dan menyembah Allah, Tuhan langit dan bumi. Tapi mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, iman. Mereka sering berkumpul diam-diam, berbicara tentang kebenaran. Salah satu dari mereka berkata, "Apakah berhala itu benar-benar Tuhan?" Yang lain menjawab, "Tidak, Tuhan kita hanyalah Allah." Kita harus meninggalkan kota ini demi iman kita. Meskipun berat, kita harus pergi sekarang. Ini perintah Allah. Kami siap. Kabar tentang mereka sampai ke telinga raja. Mereka dipanggil ke istana. Ruangan itu megah, tapi penuh ancaman. Raja duduk di singgasananya, menatap tajam. Lalu salah satu pemuda melangkah maju. Suara tegas, kuat. "Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak akan menyembah selain Dia." Saat itu, mereka tahu hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, mereka berkumpul. Tak ada tawa, tak ada rencana dunia. Yang ada hanya satu pertanyaan. Apakah kita bertahan atau pergi? Jika kita tinggal, iman kita bisa hilang. Lebih baik kehilangan dunia daripada kehilangan Allah. Mereka pun mencari tempat perlindungan. Dan malam itu, mereka memilih Allah. Mereka meninggalkan rumah, keluarga, dan semua yang mereka cintai. Langkah mereka berat, tapi hati mereka ringan, karena mereka tahu Allah bersama mereka. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Akhirnya, mereka menemukan sebuah gua. Di sanalah mereka berhenti. Dengan hati penuh harap, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat dari sisi-Mu, mudahkanlah urusan kami." Dan saat itu, keajaiban dimulai. Quran Surah Al-Kahfi ke-11. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Quran Surah Al-Kahfi ke-25. Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Quran Surat Al-Kahfi 17-18. Allah menjaga mereka dari sinar matahari langsung, membolak-balikan tubuh mereka, dan anjing mereka berada di pintu gua dengan kaki terentang. Waktu berjalan, dunia berubah, kerajaan runtuh, manusia datang dan pergi. Namun di dalam gua itu, mereka tetap tertidur. Damai, tenang, dijaga langsung oleh Allah. 300 tahun dan ditambah 9 tahun. 309 tahun. Mereka terbangun, mata mereka terbuka, tubuh mereka bergerak, mereka saling melihat. Berapa lama kita di sini? Mungkin sehari atau setengah hari. Karena lapar, mereka sepakat mengutus salah satu dari mereka ke kota untuk membeli makanan. Mereka berpesan, "Pergilah dengan hati-hati, jangan sampai ada yang tahu tentang kita." Aku lapar. Siapa yang mau pergi beli makan? Biar dia saja.
Baiklah, aku akan pergi sekarang. Salah satu dari mereka pergi ke kota. Namun semuanya terasa asing. Orang-orang, bangunan, suasana. Pemuda ini juga mengamati kenapa tidak ada lagi penyembahan berhala seperti dulu. Ada banyak perubahan di kota ini. Ketika ia mengeluarkan koin, penjual terkejut. Ini uang dari zaman dahulu. Dan saat itu, semua terungkap. Penduduk kota yang sekarang sudah beriman kepada Allah menjadi takjub. Mereka sadar ini adalah bukti nyata bahwa Allah mampu membangkitkan manusia setelah kematian. Pasarnya selama ini ya. Itu uang sangat kuno sekali dan sudah tidak berlaku sekarang. Uang koin itu dibuat sekitar 300-an tahun lalu. Masyarakat sangat terkejut dan juga kagum. Dari mana kamu berasal? Dan apakah benar kamu tertidur di dalam gua bersama teman? Temanmu sebegitu lama. Sungguh Allah Maha Perkasa. Pemuda itu akhirnya kembali menceritakan kejadian kepada teman-temannya. Sudah banyak perubahan di luaran sana, baik masyarakat ataupun bentuk bangunan. Pasukan kerajaan tidak terlihat. Tidak ada prajurit kerajaan sama sekali. Rupanya masyarakat penasaran dan mengikuti. Kepulangan pemuda tersebut sampai ke mulut gua. Namun pemuda itu berkata, "Jangan ikuti aku. Cukup kalian pulang saja segera." Cukup, kalian di luar saja. Jangan mengikuti aku masuk ke dalam gua. Saksikanlah aku sekarang. Pintu ini akan tertutup selamanya. Setelah gua tertutup, masyarakat pun pulang menceritakan kejadian itu dari mulut ke mulut. Kisah mereka pun diabadikan dalam Al-Quran sebagai pelajaran sepanjang zaman bahwa iman harus dijaga. Meski harus mengorbankan segalanya, Allah selalu melindungi hambanya yang tulus. Waktu dan kehidupan berada dalam kekuasaannya. Kebangkitan itu benar adanya. Dan hari ini, pertanyaannya kembali kepada kita. Jika kamu di posisi mereka, apa yang akan kamu pilih? Dunia atau Allah? Pilihlah Allah, dan jangan pernah menyerah pada keimananmu. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa like, komentar, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan konten yang bermanfaat lainnya.